Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat migran yang budiman, apa kabar semuanya? Aduh, kayak belum makan 1 tahun pemirsa. Oke, jumpa lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Nah pemirsa, pada kali ini, saat ini, sekarang ini lagi Imlek ya. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, tetap segar, bugar, aman, tentram, damai, dan majikan tidak banyak cerewet. Semoga kita juga gajinya juga makin bertambah ya begitu. Dan bertepatan dengan Imlek hari ini lagi musim paceklik ya, psikopat kapit begitu. Ya semoga tetap aja mendapatkan angpau walaupun kita tidak tahu isinya berapa ya begitu ya. Mudah-mudahan aja berkah deh gitu ya. Jangan mengeluh ya pemirsa, ini saya capek sekali nih pemirsa siaran, tapi ini ada informasi baru kepulangan peraturan ke Indonesia yang terbaru ini ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Erga, Konsul Naker KJRI Hong Kong yang sudah ngasih infonya ke saya malam-malam. Terima kasih ya Pak ya sebelumnya. Aduh, karena saya sibuk. Nah pemirsa, ini langsung aja ya ke TU, yaitu seperti biasa topik utama. Nah pemirsa, ini gambarnya saya potong jadi 2 ya, karena terlalu kecil mungkin tulisannya apa gimana, kalian jelas nggak itu. Nah jadi protokol kesehatan perjalanan internasional ke Indonesia bagi pekerja migran Indonesia PMI yang kembali ke Indonesia untuk menetap minimal selama 14 hari ya begitu ya. Di situ tulisan atasnya, kita langsung ke peraturannya. Nah, yang pertama, melakukan tes PCR dengan hasil negatif, pengambilan sampel 3 kali 24 jam, itu kurang lebih 72 jam ya begitu ya pemirsa. Saya sudah kasih contoh sebelumnya kapan-kapan harus tes begitu ya. Dan yang kedua, mengisi Internasional Indonesia atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan Indonesia ya. Ada linknya, nanti saya kasih, tidak bosan-bosan. Kalaupun sahabat migran tidak bisa mendownload aplikasi nanti di Indonesia setibanya di Bandara Soekarno-Hatta akan diarahkan. Jadi jangan khawatir dan was-was ya. Yang penting siapin aja, kesehatan kita dijaga begitu. Yang ketiga, tiba di Bandara Indonesia. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan dan validasi surat keterangan hasil tes PCR negatif ya pemirsa oleh petugas. Dan yang kelima, pemeriksaan ulang tes RT-PCR oleh petugas. Dan yang keenam, itu hasil tes PCR negatif itu akan dilakukan, kalau hasilnya negatif ya pemirsa, akan dilakukan wajib menjalani karantina terpusat selama 5 kali 24 jam di tempat isolasi karantina yang telah disediakan dan dibiayai oleh pemerintah. Tinggal dihitung aja 5 kali 24 jam itu berapa lama gitu ya. Dan kalau hasilnya positif ya pemirsa, kita akan dibawa ke perawatan di rumah sakit dibiayai oleh pemerintah ya. Dan yang kedelapan, pemeriksaan ulang PCR oleh petugas ya. Jadi setelah kita dikarantina begitu kan, sudah dikarantina terus kita ada pemeriksaan ulang PCR lagi begitu ya pemirsa. Dan yang kesembilan, kalau hasilnya negatif, kita diperbolehkan pulang melanjutkan perjalanan dan dianjurkan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Aduh, jadi karantina lagi di rumah dianjurkan minimalnya 14 hari, bayangkan. Nah kalian buat sahabat migran yang sudah melakukan karantina di Jakarta dan sudah melakukan perjalanan pulang, itu kan udah negatif ya. Nah nanti di rumah pun kita harus melakukan karantina selama 14 hari minimalnya, itu dianjurkan ya pemirsa. Takutnya ada virus varian baru yang terbaru ini kan gejalanya lebih lambat gitu kan pemirsa, tidak ada gejala lambat, nanti tahu-taunya kena, nanti kena satu keluarga, kena di kampung, bahaya. Nah itu yang dikhawatirkan ya pemirsa. Sayangi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita seperti itu. Bijak banget nih. Dan
Dan selanjutnya, kalau sehabis di karantina itu ya pemirsa, kita dilakukan tes PCR lagi terus hasilnya positif, maka kita akan dibawa ke rumah sakit dan dibiayai oleh pemerintah ya, biayanya begitu, jangan khawatir. Tetapi doa saya yang terbaik buat sahabat migran, buat semuanya, semoga sehat selalu dan negatif semuanya ya, agar bisa langsung pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dan ingat, harus melakukan tadi itu dia karantina lagi ya, minimalnya 14 hari ya pemirsa. Aduh, saya juga lesu sih dengernya begitu, tapi mau bagaimana lagi, ini buat kesehatan kita semuanya ya, buat diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, seperti itu. Karena Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan surat edaran SE nomor 8 tahun 2021 tentang perjalanan internasional pada masa pandemi coronavirus di 2019 ya. Ini kan awalnya dari 2019 ya pemirsa. SE ini dilatar belakangi atas terjadinya peningkatan persebaran varian baru virus SARS ya pemirsa, silahkan baca sendiri, sehingga diperlakukan ketentuan khusus bagi pelaku perjalanan internasional yang masuk ke wilayah Indonesia untuk memproteksi warga negara Indonesia WNI dari imported case, begitu ya. Mohon maaf Inggris saya belepotan gitu. Nah, jadi berikut ketentuan protokol kesehatan yang tertuang dalam SE pemirsa. Seperti biasa, pelaku perjalanan internasional yang berstatus warga negara Indonesia WNI dari luar negeri diizinkan masuk Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan pemerintah. Kemarin ada yang beredar di Indonesia itu, di Jakarta sekarang lockdown, gak bisa pulang. Jangan percaya sama berita-berita hoax ya pemirsa. Harus fokus ya berita yang terpercaya dari konsulat atau apa gitu ya. Nah, yang kedua, larangan memasuki wilayah Indonesia baik secara langsung maupun transit di negara asing tetap diberlakukan bagi pelaku perjalanan internasional yang berstatus warga negara asing WNA, kecuali yang memenuhi kriteria, yaitu pemegang surat kitas ataupun kitab ya pemirsa, begitu. Dan yang terakhir, seluruh pelaku perjalanan internasional baik yang berstatus warga negara Indonesia atau WNI maupun warga negara asing WNA harus mengikuti ketentuan persyaratan sebagai berikut: mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan ya pemirsa, dan sebelum jam keberangkatan, dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau EHAC Internasional Indonesia. Ya sama ya itu persyaratannya kayak tadi di atas, tapi saya uraikan karena banyak sekali yang belum paham begitu ya. Kita itu harus sabar menerangkan itu, seperti itu ya pemirsa. Jadi kadang ada yang nggak mengerti, walaupun sudah saya mau coblak kemana-mana itu tetap aja gitu ya, nggak ngerti apa itu EHAC gitu ya. Ya, saya maklum pemirsa, saya sangat memakluminya, dan sebisa mungkin saya menjawab pertanyaan seperti sahabat migran ya. Karena kita itu di luar negeri ya harus saling memberikan informasi, saling menguatkan, saling menyemangati begitu, bukan saling berikan pinjaman uang ya, nanti kalau ujung-ujungnya nanti tengkaran begitu ya. Nah, oke pemirsa, sekian dulu, terima kasih infonya untuk kali ini. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, silakan tulis di kolom komentar di bawah sini. Nanti kalau saya ada waktu akan saya balas, karena hari ini saya sangat sibuk sekali. Imlek pemirsa, ampau, ingat. Semoga semuanya sehat selalu, gajinya ditambah lagi sama majikannya, dan majikannya makin baik seperti itu, dan kita pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, dan di Indonesia makin sukses, berkah uang kita ya pemirsa, amin. Dan semangat buat pekerja migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.